agama kerja di pegawai Holy Wings. Penyedia barang Holy Wings jadi tutup. Lebarin sayapnya ke bisnis usaha yang akan Seni Holy Wings terpukul. pengadilan. Tempat hiburan ini menjadi sosial dan diborkan. Enggak, permintaan maaf. 56 AK Cuma ke agama Islam, tapi bukan kata penistaan agama ini. Katanya sampai 40%, BLI 4721. kelas di Lighthouse. Kita juga punya cleaning secara interior dan marketing kelas atas dan susun strategi. Halo, dalam video ini kita akan membahas secara mendalam tentang kasus krisis komunikasi yang dialami oleh Holy Wings pada tahun 2022. Kasus ini bermula dari sebuah promosi minuman keras gratis bagi pengunjung yang bernama Muhammad dan Maria. Promosi ini dianggap oleh masyarakat luas sebagai tindakan menistakan agama dan melecehkan nilai-nilai sosial, terutama karena mengandung isu sara yang sangat sensitif di Indonesia. Holy Wings sebagai brand restoran dan bar harus menghadapi konsekuensi keras dari promosi yang dianggap kontroversial ini, termasuk penutupan gerai dan proses hukum yang menimpa manajemen. Pada tanggal 23 Juni 2022, Holy Wings memposting promosi di Instagram yang menawarkan minuman gratis untuk orang yang bernama Muhammad dan Maria. Tujuan promosi ini adalah untuk meningkatkan pengunjung dan penjualan yang pada waktu itu menurun. Tetapi promosi ini langsung mendapatkan reaksi keras dari masyarakat, media massa, serta sejumlah organisasi keagamaan yang merasa tersinggung karena mengandung unsur penistaan agama dan pelanggaran norma sosial. Sebagai akibatnya, 6 orang dari manajemen Holy Wings ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani proses hukum atas tuduhan penistaan agama, ujaran kebencian, serta pelanggaran UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP. mengenakan baju tahanan, 6 pegawai Cafe Holy Wing ini digiring di kantor Polres Metro Jakarta Selatan Jumat malam. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan secara intensif sejak Kamis malam. Tidak hanya itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha seluruh gerai Holy Wings di Jakarta akibat ditemukan pelanggaran izin usaha termasuk penjualan dan konsumsi minuman keras tanpa izin yang sah. Penutupan kemudian menyebar ke beberapa daerah lain setelah ditemukan pelanggaran serupa. Pemprov DKI Jakarta secara resmi mencabut izin usaha 12 gerai Holy Wings di ibu kota setelah ditemukan mereka melanggar aturan izin karena izin yang dimiliki hanya untuk penjualan minuman beralkohol untuk dibawa pulang bukan untuk dikonsumsi tempat. Tindakan penjualan konsumsi di tempat yang ilegal ini menyebabkan pemerintah mengambil tindakan tegas dengan penutupan gerai-gerai tersebut. Penutupan ini berdampak besar pada bisnis Holy Wings yang harus menghadapi kerugian finansial signifikan dan kehancuran reputasi yang parah di mata publik dan stakeholder lainnya. Selain Jakarta, daerah lain juga mengikuti langkah penutupan memperbesar dampak krisis bagi Holy Wings. Untuk menghadapi krisis komunikasi, Holy Wings menggunakan teori komunikasi krisis yang dikenal sebagai Situational Crisis Communication Theory (SCCT) oleh W. Timothy School. Menurut SCCT, krisis terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tanggung jawab organisasi dan kasus Holy Wings termasuk dalam kelompok Preventable Cluster, yakni krisis yang terjadi karena kesalahan yang disengaja yang bisa dihindari. Strategi yang tepat sesuai dengan SCCT adalah rebuild strategy, yang berarti Holy Wings harus meminta maaf dengan tulus, melakukan tindakan perbaikan, serta memberikan kompetensi baik pada pihak yang dirugikan maupun masyarakat luas. Kasus ini mengajarkan bahwa isu sosial dan keagamaan adalah hal yang sangat sensitif dan tidak boleh dijadikan bahan promosi. Etika dalam komunikasi pemasaran harus menjadi prioritas agar bisnis tidak merusak citra dan reputasi jangka panjangnya. Selain itu, strategi komunikasi krisis seperti SCCT wajib dipahami dan diterapkan saat menghadapi situasi krisis agar dampak negatif bisa diminimalisir dan kepercayaan publik dapat dipulihkan. Terima kasih telah mengikuti simulasi komunikasi krisis kasus dari Holy Wings. Bagaimana menangani krisis dan menjaga komunikasi yang tepat sangat penting agar organisasi dapat bertahan dan membangun kembali kepercayaan publik. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.